Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, dibandingkan dengan makhluk lain, maka manusia adalah makhluk Allah yang istimewa, makhluk Allah yang mempunyai banyak kelebihan. Allah anugerahkan akal untuk berpikir dan ilmu untuk memahami. Di samping itu, kelebihan manusia adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Sebaik-baik bentuk, sebagus-bagus rupa, dan selengkap-lengkapnya anggota badan. Akan tetapi kemuliaan manusia sesungguhnya bukan tergantung kepada proses penciptaan yang baik tadi. Akan tetapi kemuliaan manusia tergantung kepada sejauh mana manusia mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagaimana yang tadi digariskan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dua tugas dan peran penting yang harus dilakukan manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah tugas pokok kita, tugas pokok manusia. Oleh karenanya, apapun yang dilakukan oleh kita, kapan dan dimanapun dan dalam kapasitas sebagai apapun, maka itu harus diwujudkan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu artinya ita'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa ibadah itu adalah segala apapun yang dilakukan oleh manusia jika diniatkan untuk kebaikan, maka itu sudah termasuk bagian dari ibadah. Maka apapun yang dilakukan oleh kita selama itu ada dalam ketaatan kepada Allah, maka semuanya menjadi ibadah. Kerja kita jadi ibadah, dagang kita jadi ibadah, bertani kita jadi ibadah. Apapun yang kita lakukan itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya ibadah kepada Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada dua syarat. Yang pertama adalah salimul akidah, akidah kita selamat. Artinya akidah kita selamat itu bahwa ibadah kita itu harus hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Yang kedua, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sahihul ibadah, ibadahnya benar. Ibadah benar itu gimana? Ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sholat misalnya, Rasulullah sampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Itu juga zakat, puasa, haji. Khudhu anni manasikakum, ambillah cara-cara manas hajiku, ambillah cara-cara manas hajiku dariku, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, tugas manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah menciptakan, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kemudian Allah jadikan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, baik fisik maupun non fisik. Kemudian ditunjang lagi dengan potensi dasar atau fitrah yang dimiliki manusia, yang itu terus dikembangkan melalui proses pendidikan. Maka manusia kemudian menjadi makhluk yang paling cerdas, makhluk yang paling pintar. Itulah makanya Allah kemudian menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Apa tugas khalifah di muka bumi ini? Tugas khalifah di muka bumi ini adalah sebagai wakil Tuhan. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan menegakkan aturan-aturan Allah. Tujuan khalifah di muka bumi ini selain menegakkan aturan-aturan Allah adalah untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini. Dalam Al-Quran Allah katakan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu dari tanah dan kamulah
menjadi pemakmurnya, kata Allah begitu. Jadi manusia, tugas manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah, artinya manusia harus mampu membuat peradaban di muka bumi ini ya. Nah, dalam hal tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, maka yang harus dilakukan oleh manusia adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran, menegakkan nilai-nilai keadilan, dan kemudian juga kemaslahatan. Dan ketika Allah misalnya dalam Al-Quran mengangkat Nabi Dawud sebagai khalifah, kata Allah bagaimana? Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi ini. Fahkum bainan nasa bil adl wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Dan maka tegakkanlah, putuskanlah perkara di antara manusia itu dengan hak, dengan benar, dengan adil, dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Fayudilluka an sabilillah, maka kalau engkau melakukan demikian maka akan jauh sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas manusia, ibadah kepada Allah juga sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini, maka marilah kita sama-sama makmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.